pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu semua serta pada hari ini yang sama-sama telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Irianti Hasira selaku Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SD Negeri 1. Yang saya hormati Ibu Triska Fauzia Rasmiati selaku narasumber webinar kali ini serta webinar web yang sama berbahagia. Hari ini kita akan membahas mengenai prinsip pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka. Ya, mungkin teman-teman tidak asing lagi mengenai kurikulum merdeka dan hampir semua sekolah yang teman-teman tempati sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sedikit saya ulas mengenai kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang dikembangkan oleh Kemendikbud, di mana kurikulum tersebut digunakan untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan pemulihan pembelajaran. Jika mungkin teman-teman, apa sih hubungannya kurikulum merdeka dengan asesmen? Kurikulum merdeka dan asesmen itu sangat berkaitan erat karena jika kita cermati, kurikulum dan asesmen itu merupakan acuan materi yang dipelajari dan dikembangkan dalam pembelajaran, sedangkan asesmen merupakan upaya atau proses untuk mengetahui hasil pembelajaran. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya mengenai kurikulum merdeka dan asesmen, maka kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu narasumber. Tapi sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat dari Ibu Triska. Jadi beliau Ibu Triska Fauzia Rasmiati MPD merupakan seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 164 Karangtaulang. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 3 September 1984 dengan latar belakang pendidikan sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UPI tahun 2007 dan master pendidikan dasar UPI 2016. Prestasi beliau lumayan banyak ini ya Ibu, saya lihat. Yang pertama, beliau merupakan tim pengembangan kurikulum, kemudian narasumber nasional program sekolah penggerak 2021 sampai 2023, fasilitator perangkat ajar Kemendikbudristek, award Coffee CPI program 2024 South Korea, fasilitator beasiswa Microential English Innovation Pedagogic Osio State University USA 2023, alumni beasiswa LPDP Microential TCLWP Columbia University USA tahun 2021, asesor Inklusi Bandung Assessment Center, pengembangan bahan ajar Puskudran dari tahun 2019 sampai sekarang, kurator bahan ajar, reviewer model numerasi dan literasi, pengkaji materi dan video BDM, finalis Guru Inspirasi Nasional tahun 2020, Guru Berprestasi Nasional 2023, ESMAF 2019, Asia Pacific Teacher, UNESCO 2017, finalis OGN 2017, Brigade Australia Indonesia Teacher 2014, dan sekarang dan kurikulum 2013. Baiklah, kita akan lanjut untuk pemaparan materi. Saya serahkan kepada Ibu Triska, kepadanya saya serahkan. Baik, terima kasih Ibu Dian. Selamat pagi Ibu Bapak Guru dan Kepala Sekolah hebat ya. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah, Bu. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa berbagi, kita berbicara terkait dengan kurikulum merdeka. Utamanya adalah kita akan lebih mengenal lagi prinsip pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum merdeka. Adapun saya informasikan bahwa prinsip pembelajaran dan asesmen yang kita bahas kali ini itu diambil dari buku pedoman atau panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh Beskap tahun 2024 ya. Baik, ini tadi sudah diperkenalkan. Kenalkan, nama saya Triska Fauzia Rasmiati. Oke, hari ini kita akan berbicara terkait dengan kurikulum merdeka. Tetapi sebelum kita berbicara tentang kurikulum merdeka, tentunya kita sedikit saja mengulas apa itu merdeka belajar, begitu ya. Ketika kita berbicara tentang merdeka belajar, perlu kita sadari bersama bahwa konsep merdeka belajar itu adalah milik dari Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara atau lebih kenal, dia lebih biasa kita panggil atau kita sapa dengan KHD, gitu ya. KHD sendiri menyatakan bahwa pendidikan itu apa sih esensinya? Esensi dari pendidikan itu adalah memanusiakan manusia atau mewujudkan manusia yang merdeka. Berbicara tentang kata merdeka, ini adalah keteguhan hati di mana manusia itu bisa secara mandiri berdiri di atas kakinya sendiri, bisa mengatur dirinya sendiri. Berarti kalau begitu harapannya dengan kurikulum merdeka juga tentunya kita menginginkan memiliki pelajar atau peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila yang salah satunya juga itu adalah mandiri, gitu ya. Nah,
Tapi sebelum kita melihat bagaimana kita bisa menghasilkan peserta didik yang mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kemudian juga berkebinekaan global gitu ya, tidak serta-merta dapat kita hadirkan peserta didik yang otomatis memiliki profil-profil seperti itu gitu. Tetapi tentunya sebagai orang yang berkecimpung di dalam pendidikan, kita juga harus menyadari bahwa apabila kita menginginkan peserta didik yang luar biasa, maka gurunya juga harus jadi guru yang luar biasa gitu ya. Di mana guru ini harus memiliki sikap mandiri, mampu menguasai diri, dan mampu mengatur dirinya sendiri gitu agar mereka bisa mewujudkan siswa yang merdeka dan mandiri gitu. Nah, apa sih kaitannya dengan merdeka belajar itu sendiri gitu ya? Merdeka belajar itu dapat kita artikan kebebasan dalam rangka upaya atau usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku. Artinya di sini titik maksimal saat guru mengajar itu bukan berada pada nilai yang diraih oleh peserta didik, tetapi perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang seperti apa? Tentunya perubahan tingkah laku yang bermakna dan berkarakter, di mana peserta didik itu bisa menyelesaikan permasalahan nyata dalam kehidupan. Nah, apabila kita menginginkan seorang peserta didik yang mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan, itu tidak serta-merta juga terjadi secara otomatis. Oleh karena itu, guru harus mereka atau menyiapkan situasi pembelajaran di mana mereka bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ingin menjadikan anak yang bisa menyelesaikan masalah, tentunya gurunya harus menghadirkan pembelajaran berbasis masalah begitu. Ingin menghadirkan peserta didik yang kreatif, tentunya gurunya juga harus memfasilitasi peserta didik untuk bisa berpikir kreatif gitu ya. Minimal misalnya dengan mengadakan proyek dan lain sebagainya. Nah, apabila kita berbicara tentang merdeka belajar ini juga tidak luput mengapa sih kita harus bisa mengubah perilaku peserta didik? Karena ini sebetulnya kalau kita perhatikan Ibu dan Bapak, terasa atau tidak pengaruh dari revolusi industri 4.0 bahkan sekarang sudah mengarah pada society 5.0. Katanya sekarang itu silahkan dirasa-rasa apakah benar peserta didik di sekolah kita berada dalam situasi ini. Di mana peserta didik itu lebih ingin belajar itu secara mandiri atau dia lebih bermakna bagi mereka apabila mereka merasa dirinya tidak diatur. Sehingga akhirnya ketika muncul perasaan seperti itu, maka guru juga impact-nya terhadap guru adalah bagaimana guru bisa menghadirkan sebuah pembelajaran yang bisa mengoptimalkan pola pikir peserta didik sehingga mereka merasa bahwa mereka lah yang mengarahkan pembelajaran ini gitu. Meskipun padahalnya tentu saja pembelajaran itu dirancang oleh guru. Mengapa? Karena sekarang peserta didik itu dalam posisi self-directed learning. Jadi mereka mengarahkan apa yang akan mereka pelajari hari itu. Jadi akan lebih bermakna apabila mereka merasa center atau pusat dari pembelajaran itu adalah mereka. Sehingga mereka berpikir bahwa saya memiliki peran yang penting di dalam pembelajaran begitu. Kemudian juga yang selanjutnya adalah bagaimana posisi sekarang pembelajaran itu adalah multi sources atau multi sumber, di mana ilmu pengetahuan bukan hanya dari guru. Ada ChatGPT, ada Gemini AI, dan lain sebagainya, itu akan menyadarkan kita apabila guru mengajar dengan tujuan untuk transfer of knowledge itu semata gitu, tentu itu akan ditinggalkan oleh peserta didik. Kenapa? Karena komputer, ChatGPT, AI itu lebih pintar daripada guru, memiliki banyak informasi yang lebih banyak dikuasai oleh guru ya, daripada guru gitu. Sehingga akhirnya apabila kita hanya menghantarkan materi saja, tentunya kita akan ditinggal oleh peserta didik. Tetapi ada satu hal yang membuat guru itu profesinya tidak bisa tergantikan oleh apapun. Itu kenapa? Karena ketika guru mengajar bukan hanya transfer of knowledge, tapi ada value, ada nilai yang ingin dilahirkan, yang ingin disemaikan ke dalam hati peserta didik kita, begitu ya. Sehingga akhirnya proses pembelajaran ini adalah lifelong learning. Maka harapannya adalah di dalam kurikulum Merdeka, guru dapat membelajarkan peserta didik dengan mengambil masalah-masalah terdekat dari dunia nyata yang dibawa ke kelas, sehingga apa yang mereka pelajari di kelas itu tidak asing gitu. Kemudian juga pembelajaran sekarang sudah berbasis ICT. Kemudian juga karena seperti itu gitu, kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi. Tetapi kita bisa menghadirkan sebuah proses pembelajaran yang lebih adaptif, di mana kita bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan dunia anak-anak kita, sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita, dan yang paling penting di sini adalah bagaimana pembelajaran itu harus bisa membangun sudut pandang atau growth mindset. Ketika kita berpikir dengan pola pikir growth mindset, artinya bahwa peserta didik itu bisa jadi jauh lebih pintar dibanding kita. Bahwa peserta didik itu sekarang adalah sumber belajar yang bisa menjadikan guru juga belajar, dan mereka bisa belajar dari mana saja, seperti itu. Nah, kalau begitu jika ada Merdeka Belajar, tentunya harusnya sih ada Merdeka Mengajar gitu ya. Ini kita lansir dari www.librarian.id. Merdeka Mengajar itu apa? Merdeka Mengajar itu dapat diartikan sebagai kebebasan bagi guru untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran, tanpa adanya beban yang terlalu banyak dari berbagai aturan yang terkadang itu bisa membatasi kreativitas guru. Nah, artinya, di dalam kurikulum Merdeka, guru diberikan ruang gerak yang lebih luas, di mana ada keleluasaan. Merdeka di sini berarti guru bisa merancang lingkungan atau situasi pembelajaran sesuai kondisi kebutuhan peserta didik yang beragam. Apabila kita berbicara tentang rancangan, berarti di sini guru boleh menggunakan pendekatan, strategi, metode pembelajaran, apapun juga yang dirasa paling tepat untuk melayani kebutuhan peserta didik yang beragam.
Oke, kita sekarang akan masuk. Berarti kalau begitu, sudahkah kita menjadi guru merdeka? Guru merdeka itu apa? Guru merdeka harus mau berinovasi, menemukan strategi yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam dan situasi lokal yang khas. Jadi, pembelajaran seperti apa sih yang paling baik? Tentunya pembelajaran terbaik adalah pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan tentunya bisa merangkum semua kebutuhan peserta didik sehingga kita bisa menjadi sekolah yang ramah anak, gitu ya, ramah peserta didik. Oke, saya sih tidak akan membahas ini karena saya yakin guru-guru yang ada di Kombel ini tentunya sudah memenuhi syarat pembelajaran yang memerdekakan, gitu ya. Ada 5 syarat pembelajaran yang memerdekakan di mana seharusnya seorang guru itu bersedia mengenal, menerima, dan mencintai peserta didik apa adanya, bersedia berpusat pada peserta didik, bersedia menyelenggarakan pembelajaran yang beragam sesuai dengan level pemahaman anak kita. Kadang guru suka lupa kita punya banyak anak, tetapi membuat satu penginderaan seolah-olah peserta didik dalam satu level pemahaman yang sama. Sehingga anak yang memang belum mencapai pemahaman anak-anak yang lainnya, kita tarik agar mereka bisa mengalami pengalaman belajar yang sama gitu. Padahal kita lupa bahwa peserta didik sama seperti kita, tidak hanya peserta didik, guru juga memiliki kemampuan yang beragam. Itu mengapa di dalam kurikulum Merdeka ini pemerintah menyediakan platform untuk guru bisa belajar secara mandiri yang disebut dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, dengan platform ini harapannya platform ini ada beberapa manfaat, ada berbagi, ada juga belajar, seperti itu. Apabila guru yang masih memiliki keterbatasan misalnya dalam menyusun bahan ajar, dalam menyusun tujuan pembelajaran, dalam menyusun modul ajar, modul project yang tentunya saya sendiri masih menyadari bahwa menyusun modul project itu sulit luar biasa begitu ya. Tetapi dengan adanya platform ini bagi sekolah-sekolah yang memang guru-gurunya masih keberatan untuk menyusun modul project bisa menggunakan modul project yang dianggap cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Begitu. Selain itu juga hal ini didasari karena pemerintah juga menyadari tidak semua guru mampu untuk menyusun perangkat ajar gitu ya. Jadi yang tadi guru tidak hanya berfokus untuk menyusun bahan ajar secara administratif, tetapi dia langsung mencari kira-kira mana bahan ajar yang cocok sesuai dengan strategi yang dia butuhkan. Seperti itu. Dan di sini juga gurunya harus bersedia terus belajar, dan yang paling penting adalah bersedia berkolaborasi dengan sekolah, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Nah, hari Sabtu begini, Ibu Bapak guru, kepala sekolah berkumpul di dalam pertemuan Kombel ini tentunya. Terima kasih, saya lanjutkan. Dari 5 syarat pembelajaran yang memerdekakan ini, sekarang kita akan lihat sebetulnya standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan dasar itu mengarahnya kemana. Ternyata dari 3 hal, fokus di poin A dan poin B itu masih berada pada di mana pemerintah mengamanatkan bahwa dalam pendidikan dasar tujuan kita adalah memiliki peserta didik yang bisa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk pendidikan yang lebih lanjut. Jadi, kalau kita lihat dari 100%, ini kurang lebih 70% itu berada pada tataran karakter. Sehingga oleh karena itu penting sekali diingat oleh kita bagaimana strategi yang tepat agar bukan akhirnya kita mengarah pada ceramah terkait dengan pembentukan karakter, tetapi bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan secara bermakna, sehingga melalui pembelajaran peserta didik dapat mengambil nilai-nilai bermakna untuk dia, sehingga dia bisa menjadi karakter apa yang kita inginkan, seperti itu. Dan ternyata di sini tataran yang C di dalam pengetahuan dan keterampilan fokusnya itu adalah literasi dan numerasi, sehingga harapannya Ibu dan Bapak guru dapat mengintegrasikan literasi dan numerasi ini di dalam semua mata pelajaran, seperti itu. Oke, nah ini adalah hal-hal esensial di dalam kurikulum Merdeka yang saya yakin Ibu dan Bapak sudah tahu sebetulnya, tapi saya review sedikit. Perlu diingat saat ini kita menggunakan capaian pembelajaran yang tentunya capaian pembelajaran ini berbeda dengan kompetensi dasar, gitu ya. Di mana capaian pembelajaran itu dihadirkan berupa paragraf yang isinya itu berupa rangkaian yang tidak lagi terbagi-bagi, mana bagian pengetahuan, mana bagian sikap, dan mana bagian keterampilan. Tetapi di dalamnya ini sudah terintegrasi, begitu. Jadi kita tidak perlu lagi fokus di dalam satu pembelajaran, itu akan fokus kemana? Karena ketika kita sudah melakukan proses pembelajaran terintegrasi dengan capaian pembelajaran, ketiga hal tersebut sudah terampung. Nah, ada pun capaian pembelajaran yang kita gunakan saat ini, Ibu dan Bapak mohon dicek, apakah Ibu dan Bapak sudah menggunakan capaian pembelajaran terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek 032 tahun 2024, begitu ya. Berdasarkan standar yang dikeluarkan juga oleh Kemendikbud, disampaikan bahwa dalam mengatur proses pembelajaran, guru itu boleh memilih apakah guru mau melakukan proses pembelajaran berbasis tematik, atau tematik integrated atau terpadu, ataupun parsial berbasis mata pelajaran. Itu silahkan. Apabila misalnya di dalam kurikulum Merdeka juga boleh dilakukan secara sistem blok. Ini seperti apa? Karena berbasis ketuntasan. Misalnya dalam minggu ini kita hitung ada berapa banyak tujuan pembelajaran. Misalnya untuk pembelajaran matematika saya punya satu tujuan pembelajaran yang saya pikir ini perlu saya rampungkan dalam waktu 30 JP. Maka boleh proses pembelajaran disusun secara blok. Misalnya di minggu pertama kita habiskan matematika sebanyak 30 JP. Kemudian setelah habis matematika 30 JP kita masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya.
Berapa JP misalnya untuk TP itu. Setelah tuntas bahasa Indonesia, maka dalam 1 minggu itu peserta didik hanya belajar matematika, hanya belajar bahasa Indonesia. Kemudian baru dilanjutkan dengan IPAS dan mata pelajaran yang lainnya, itu diperbolehkan. Tetapi apabila guru lebih senang dengan lebih nyaman, peserta didik dirasa lebih nyaman belajar dengan metode mata pelajaran, itu boleh. Saya sendiri di sekolah ada beberapa, karena di sini akan sangat bergantung dengan karakteristik dari peserta didik. Misalnya, saya sendiri ada sebagian yang sistemnya blok, ada juga yang sistemnya adalah parsial. Misalnya bidang studi itu masih parsial, maka dia memiliki jadwal reguler. Kenapa memiliki jadwal reguler? Misalnya setiap hari Senin, PJOK, hari Jumat, PAIBP. Mengapa? Karena berbagi dengan kelas lain. Tetapi untuk mata pelajaran lain yang dipegang oleh guru kelas, itu guru bisa lebih fleksibel. Jadi terasa bagaimana adaptifnya di kurikulum Merdeka ini, begitu. Kalau dirasa saya lebih nyaman secara tematik terpadu, berarti menggabungkan keseluruhan seperti kurikulum 2013 itu juga boleh. Tapi kalau misalnya saya hanya mau mentematikan, nanti akan saya contohkan mata pelajaran, 3 mata pelajaran, misalnya IPAS, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, dan PJOK, itu juga diperbolehkan gitu ya. Yang paling penting adalah apapun itu yang dipilih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian dari capaian pembelajaran ini, setiap anak kita sadari mereka tidak dituntut untuk mencapai satu capaian pembelajaran dalam waktu yang bersamaan. Artinya, pembelajaran itu bisa disesuaikan, dilaksanakan secara diferensiasi sesuai level pemahaman anak, atau istilahnya itu adalah teaching at the right level, di mana kita memahami di dalam satu kelas ada beberapa kemampuan, mungkin kelompok kemampuan yang beragam dari peserta didik. Jadi di sini kita tidak memaksa anak yang memiliki kemampuan rendah untuk sama dengan anak reguler, juga tidak memaksa anak yang berpencapaian tinggi untuk setara dengan reguler, padahal kemampuan dia sudah jauh lebih di atasnya. Ini bisa kita lakukan lebih fleksibel lagi, di mana guru memberikan tantangan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Apabila seperti itu, maka kemungkinan besar teknik penilaian yang dilakukan oleh guru itu adalah beragam dan tidak berfokus pada penilaian sumatif saja, tetapi kita akan coba mencapai proses pembelajaran itu dalam pencapaian prosesnya, gitu. Dan di sini bisa jadi dalam satu kegiatan, saya satu tujuan pembelajaran, jenis asesmen yang dilakukan di dalam satu pembelajaran itu beragam. Misal, saya tahu di kelas 1 dan 2 ada anak saya yang belum bisa membaca, maka saya tidak akan menyelenggarakan asesmen bentuk tes tulis. Kenapa? Karena peserta didik saya ada yang belum bisa membaca. Mungkin ketika kita lihat, oh ya, ada beberapa anak yang gurunya tarik asesmennya tidak dengan membaca, misalnya dengan metode permainan, misalnya dengan mencari gambar, tebak gambar, kemudian menempel di tabel dan lain sebagainya, atau juga bahkan mungkin dengan role play seperti itu. Sehingga akhirnya pembelajaran terdiferensiasi ini bisa mengakomodir teknik penilaian sesuai dengan pemahaman anak yang beragam. Ya, di sini juga perlu saya ingatkan kembali bahwa di dalam kurikulum Merdeka ada profil, ada proyek yang isinya ingin menguatkan profil pelajar Pancasila. Ini ada 8 tema yang disiapkan oleh pemerintah, tapi SD boleh memilih 6 tema karena 2 temanya itu khusus untuk pekerjaan dan juga di tingkat lanjutan seperti itu. Nah, minimal dalam 1 tahun untuk SD itu 2 proyek, maksimal 3 proyek. 2 proyek bagi yang belum terbiasa melakukan proyek. Tetapi apabila sekolah tersebut sudah terbiasa melakukan proyek, maka boleh proyeknya dilakukan dipilih 3 tema. Oleh karena itu, karena kemungkinan ada sekolah yang menyelenggarakan 2 tema, ada juga sekolah yang menyelenggarakan 3 tema, dan bisa jadi tema-tema tersebut dilakukan dalam jumlah alokasi waktu yang berbeda, maka rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak diberikan setiap akhir semester, melainkan diberikan hanya 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada akhir tahun semester, akhir tahun anggaran, seperti itu. Dan rapor tersebut tentunya berbeda atau terpisah dari rapor akademik karena fokus pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Ya, kita akan membahas yang selanjutnya. Apabila kita ingin merancang sebuah proses pembelajaran, ada 3, ini ada perubahan. Kalau di dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan tahun 2022, alurnya ada 4. Untuk tahun 2024 ini, pemerintah merevisi menjadi 3 alur saja. Hal pertama yang harus dilakukan oleh guru mutlak itu adalah menganalisis capaian pembelajaran. Baru nanti, dari capaian pembelajaran ini, guru akan menyusun tujuan pembelajaran dan mengalurkannya. Nah, bagi sekolah-sekolah yang masih kesulitan untuk menyusun pengaluran atau mengalurkan tujuan pembelajaran, itu diperbolehkan untuk mengambil alur tujuan pembelajaran yang disiapkan di dalam PMM. Dengan syarat, satu satuan pendidikan untuk satu fase, misalnya fase A untuk kelas 1A dan kelas 2, untuk kelas 1 dan kelas 2, menggunakan ATP yang sama, tidak berbeda. Kenapa? Ini keterkaitan dengan perampungan dari capaian pembelajaran itu sendiri. Begitu. Jadi misalnya gini, ada banyak ATP yang dikeluarkan oleh Beskap atau bahkan oleh direktorat. Silahkan, saya menyarankan Ibu dan Bapak Guru mengambil yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Pembelajaran atau Beskap. Itu ada beberapa model, begitu ya. Apabila digunakan satu model dalam satu fase, harapannya adalah menggunakan model yang sama. Tapi lintas fase silahkan berbeda, begitu ya. Baru nanti apabila sudah menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, barulah nanti guru dapat merencanakan pembelajaran dan asesmen dengan berpatokan pada ATP yang terpilih. Nah, kita bahas dulu sebelum kita
membahas bagaimana cara menurunkan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran, kita sekarang akan lihat apa saja sih prinsip pembelajaran dari kurikulum Merdeka, gitu ya. Yang pertama di sini adalah pastikan bahwa Ibu dan Bapak guru melakukan proses pembelajaran secara interaktif, gitu ya. Di mana pembelajaran interaktif ini bisa memfasilitasi interaksi sistematis antara bisa jadi peserta didik dengan gurunya atau peserta didik dengan peserta didik atau mitra peserta didik guru dan peserta didik kembali seperti itu, atau juga peserta didik dengan materi. Hingga pada akhirnya kita harus menyadari ketika seorang guru memilih satu materi pembelajaran atau bahan ajar itu bukan hanya berisi sebagai ilmu pengetahuan saja, tetapi bisa dijadikan sebagai bahan didik seperti itu. Juga, apabila proses pembelajaran dilakukan secara interaktif, peran sebagai fasilitator, gitu ya. Kalau fasilitator berarti yang belajarnya itu adalah peserta didik, begitu ya. Guru tidak menjadi satu-satunya sumber pembelajaran, di mana peserta didik itu sendiri bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Kedua, prinsip pembelajaran selanjutnya adalah rancanglah sebuah proses pembelajaran yang ya. Ini jangan sampai kita misalnya ya pernah terjadi kemarin di mana peserta didik belajar tentang sistem pencernaan gitu ya, kemudian guru tidak sadar dia meminta peserta didik untuk menjadi dokter dalam usia yang kecil. Misalnya sistem pencernaan, peserta didik diminta untuk menghafal bagaimana alur pencernaan di dalam tubuh manusia. Misalnya, itu nggak apa-apa sih, nggak masalah sebetulnya. Tetapi inspirasi dalam kehidupannya apa? Ya, misalnya si anak belajar bahwa makanan itu masuk pertama di dalam mulut. Di dalam mulut terjadi dua pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik oleh gigi, kimiawi oleh enzim petialin. Kemudian ditanyalah di dalam asesmen apa manfaat enzim petialin. Misalnya anak bisa menjawab enzim petialin bermanfaat untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian setelah itu makanan dicerna kembali, ditelan, dan terjadilah proses pencernaan dengan gerak peristaltik, gerak remas, dorong makanan. Masuklah ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan sepanjang 20 esofagus sepanjang 20 cm, makanan didorong kembali masuk ke lambung. Lagi-lagi guru bertanya tentang sebutkan 3 enzim yang ada di dalam lambung. 3 enzim. Saya tidak menyalahkan, tapi tidak yakin guru yang lain juga bisa menjawab. Apa sih enzim yang ada di dalam lambung? HCl, pepsin, renin. Apa manfaat enzim renin? Manfaat enzim HCl. Apa manfaat pepsin? Misalnya seperti itu. Karena kalau misalnya kita mengajarkan seperti itu secara sistemik, kita mengajarkan murid untuk menjadi guru cilik, gitu, dokter cilik gitu ya, yang mampu menghafal seluruh rangkaian prosesnya. Manfaatnya apa? Taruh misalnya peserta didik bisa menjawab semua dan dia dapat nilai 100. Tapi ketika pulang, dia misalnya jajan makanan pedas level 12 di jalan sebelah, level 12, begitu nyampe ke rumah jadi sakit perut. Artinya nilai 100 bagi peserta didik itu tidak bermakna, karena tidak menjamin peserta didik memiliki sistem pembelajaran yang dapat membelajarkan dia, yang dapat membuat dia menjadi lebih baik gitu dalam mengenal fungsi organ tubuhnya. Jangan-jangan ada peserta didik yang dikasih asesmen, misalnya dikasih soal 10, dia bisa jawab 5, berarti nilainya cuma 50. Dia kita anggap tidak tuntas di dalam pembelajaran, tetapi begitu pulang, dia lari ke rumah, tiba-tiba dia langsung makan. Padahal biasanya untuk makan saja dia susah. Ditanya sama ibunya, kenapa kamu kok tumben buru-buru makan? Iya, soalnya tadi di sekolah aku dikasih tahu sama ibu guru di dalam perut itu ada enzim yang nanti bisa mengikis dinding perut aku. Apa itu? Nggak tahu. Bisa jadi dia bilang nggak tahu, pokoknya ada. Tapi dampaknya dia bilang, aku pantesan aku tahu sekarang kenapa aku suka sakit perut, suka pingin muntah, suka keluar cairan kuning. Itu karena perut aku kosong. Nah, sepertinya akan lebih bermakna bagi peserta didik yang dia tidak tahu namanya apa, tetapi dia tahu dampak terhadap tubuhnya apa. Jadi dari sini kita bisa ambil bahwa betapa pembelajaran itu bukan hanya ingin mengecek kemampuan intelektualitas anak, tetapi yang paling dalam lagi adalah pembelajaran bisa memberikan keteladanan. Apa sih alasan kenapa anak-anak kita harus belajar sistem pencernaan? Mungkin alasan itulah yang perlu dikedepankan kepada peserta didik. Sehingga akhirnya nanti sebuah proses belajar itu harusnya mampu menciptakan suasana belajar yang dapat memantik ide, mendorong daya imajinasi, dan mengeksplorasi hal-hal baru. Atau bahkan memfasilitasi peserta didik agar bisa mengaitkan apa yang dia belajarkan dengan kehidupan nyata. Begitu. Jadi akhirnya mudah-mudahan nanti nggak ada guru yang setelah ini endingnya belajar itu apapun tujuannya, asesmennya adalah tes tertulis gitu ya. Karena belum tentu tes tertulis itu dibutuhkan. Nah, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, rangkumlah sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan, di mana proses belajar itu bisa menciptakan suasana yang gembira, menarik, dan bebas dari perundungan, gitu ya. Ada 3 dosa besar pendidikan yang harus kita siasati bersama, mulai dari intoleransi, perundungan, begitu ya, dan kekerasan seksual. Dan ini tentunya sangat penting bagaimana kita bisa membelajarkan proses meminimalisir 3 dosa besar pendidikan ini ke dalam proses pembelajaran gitu. Kemudian juga rancanglah sebuah proses pembelajaran yang tidak itu saja, gitu ya. Sepertinya peserta didik, bagaimana misalnya di kelas saya ada anak yang tidak mau diam. Kayaknya anak yang nggak mau diam itu nggak bisa disuruh, kamu jangan gerak terus, ayo cepat duduk, perhatikan ibu guru, pandang mata ke depan. Karena
Karena memang kebutuhan dia kinestetik, dia harus bergerak. Guru yang paham mungkin tidak akan menyuruh peserta didiknya diam, tetapi dia akan merancang sebuah strategi belajar yang menyenangkan. Oh, anak-anak, hari ini ibu mau belajar mengajak kalian bermain berburu kata. Sudah siap belum berburu kata dengan ibu? Ibu sudah menyembunyikan berbagai informasi loh yang penting di berbagai penjuru kelas ini. Siapa yang bisa bantu ibu untuk mencari informasi penting itu? Padahal gurunya udah tahu ada anak-anak yang nggak mau diam di kelas, misalnya seperti itu ya. Sehingga akhirnya di sini nantinya harapannya juga menyenangkan itu berarti pembelajaran bisa mengakomodir keragaman gender, budaya, bahasa daerah setempat, agama, kepercayaan. Mengapa kita Indonesia itu beragam? Mengapa ada banyak suku? Mengapa suku itu bukan mengarahkan kita pada rasa cinta yang berlebihan atau chauvinisme? Mengapa kita harus toleransi dan seterusnya gitu ya? Dan selanjutnya juga yang keempat, prinsip pembelajaran itu adalah menantang. Ibu dan Bapak, apabila peserta didik kita merasa acuh tak acuh gitu ya, atau tidak menarik di kelas gitu, mungkin karena memang proses pembelajarannya tidak memberikan tantangan sesuai kebutuhan mereka ya. Misal, kita tahu peserta didik kita tidak bisa perkalian, kemudian kita paksa mereka untuk hafal perkalian. Menghafal perkalian bukan artinya mereka paham perkalian gitu ya. Nantinya apabila dihafal nanti lupa gitu ya. Tapi ajarkan ke konsep gitu ya. Kita kadang suka lupa gitu. Saya ngajar anak perkalian malah nilainya jelek gitu. Terus diremedial sama gurunya. Kenapa ya anak tuh udah diremedial nilainya bukan lebih bagus tapi malah lebih jelek. Atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Kita lupa anak nggak bisa perkalian, kita jejelin lagi di remedial dengan cara perkalian. Kita paksa lagi anak untuk melakukan operasi itu perkalian. Padahal kita tahu anaknya nggak bisa perkalian. Mungkin kita bisa mengubah strateginya dengan mundur. Apa sih prasyarat untuk perkalian? Oh, perkalian itu prasyaratnya adalah penjumlahan berulang. Misal, anak-anak 8 kali 7 berapa? Mereka bingung. 8 kali 7-nya. Coba, kalau kamu nggak bisa perkalian, nggak apa-apa. Kita tutup 8 kali 7. Sekarang ibu punya tantangan buat kamu. 7 tambah 7 tambah 7 sebanyak 8 kali. Bisa nggak mereka melakukan penjumlahan? Ketika mereka bisa, berarti kita bisa memberikan penguatan kepada mereka tuh kan ternyata kamu bisa. Kalau 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sebanyak 8 kali itu adalah misalnya berapa 72, berarti kamu sudah bisa perkalian 7. Itu kan sama artinya, atau perkalian 8, itu kan sama artinya dengan 8 kali 7-nya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti anak, oh berarti boleh ya Bu ya, saya melakukan operasi itu perkalian dengan penjumlahan. Itu jawaban kita adalah boleh. Karena barangkali ada beberapa anak yang memang kemampuannya belum mencapai langsung perkalian. Tetapi kita nggak bisa menyamaratakan si 7 tambah 7 ini untuk anak yang sudah hafal perkalian, sudah bisa perkalian. Maka disinilah kepiawaian guru untuk memberikan tantangan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi peserta didik gitu ya. Menggunakan materi dan kegiatan belajar sesuai kemampuan tahapannya, dan memfasilitasi peserta didik untuk percaya bahwa dia punya potensi yang bisa ditingkatkan. Apabila seperti ini, besok lusa tidak ada lagi guru yang bertanya besok saya ngajar apa. Karena kalau kita bertanya besok saya ngajar apa, maka yang fokus yang akan dicari oleh guru adalah materi. Mari kita ubah pertanyaannya dengan besok kompetensi apa atau kemampuan apa dari peserta didik yang akan saya tingkatkan. Karena hakikatnya belajar itu adalah menjadikan anak dari tidak bisa menjadi bisa. Berarti pasti ada perkembangan. Kita percaya bahwa anak memiliki potensi. Sekecil apapun pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Maka saya tanya, oh besok saya kemampuan anak apa ya yang mau saya tingkatkan? Maka saya akan berburu. Sebagai seorang guru merdeka, saya akan berburu untuk mencari strategi terbaik agar anak misalnya mampu apa? Oh, besok anak belajar menulis puisi. Aduh, padahal saya tahu anak-anak saya mungkin nggak suka puisi karena saya ini juga nggak suka puisi. Ya udah kita tanya, nah ada yang suka puisi nggak? Ketika anak bilang nggak Bu, aku nggak suka puisi itu lebay. Oh gitu ya, sama ibu juga nggak suka yang lebay-lebay. Tapi kamu suka nyanyi nggak? Suka Bu. Oke, lagu apa yang kamu suka? Ambillah satu lagu yang mereka suka. Yuk kita tulis bareng-bareng liriknya. Satu persatu kita tulis. Apakah cara menulisnya sama dengan cerita si kancil dan buaya? Oh, ternyata beda ya. Oh, ternyata nanti anak dapat dulu tipografi. Oh, beda nih, nggak ada tanda titik, tidak ada paragraf. Oh, ini ternyata lagu itu ternyata puisi loh. Masa sih Bu? Yuk kita ganti lagu lain lagi yang kamu suka apa? Biarkan mereka mengeksplor. Biarkan kita melibatkan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Sialan Bu, sial. Misalnya, ayo yuk kita tulis sial. Lagu apa? Bagaimana liriknya? Kamu suka lagu ini? Iya Bu, aku suka. Berarti kita ternyata suka puisi. Yuk kita belajar puisi. Bisa nggak ya kira-kira kita menulis puisi? Barulah nanti kita masuk, oh ternyata puisi itu ada rima, ada diksi, dan seterusnya. Jadi tidak lagi berbicara dari, kita hari ini akan belajar puisi, puisi adalah gitu ya. Karena apapun itu materi bukan hanya sekedar teori gitu ya. Tapi kita mengaitkan apa yang paling dekat dengan anak gitu ya. Kadang guru-guru misalnya begini, di dalam capaian pembelajaran, peserta didik dapat melakukan operasi hitung bilangan cacah sampai dengan 20 menggunakan benda konkret. Tapi benda konkretnya dibuang, diganti dengan gambar. Ya jangan dulu, di situ di CP-nya juga benda konkret. Kan misalnya asesmen, bisa kok kita ajak anak-anak, nah siapa yang bisa bantu ibu untuk menghitung berapa banyak kursi yang ada di kelas? Itu kan enak gitu ya, ada kursinya gitu. Kemudian siapa yang bisa bantu ibu menghitung jumlah buku yang ada di kelas atau benda-benda apa saja yang lainnya yang kira-kira bisa dipegang, bisa dilihat sehingga proses belajar itu bukan suatu hal yang abstrak seperti itu. Oke, ini dua lagi Ibu dan Bapak, hadirkanlah sebuah proses pembelajaran yang bisa memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif gitu ya. Berarti ada apa misalnya di sini ada eksperimen, ada
kerja kelompok, ada diskusi, ada bermain peran gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana proses belajar itu bisa memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta didik, baik itu secara fisik maupun psikologis seperti itu ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas 6 prinsip pembelajaran, sekarang ada 3 prinsip asesmen di dalam kurikulum Merdeka. Ibu dan Bapak, sudahkah Ibu dan Bapak tahu bahwa ternyata di dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran dan asesmen adalah satu hal yang terpadu? Ketika kita mengatakan pembelajaran dan asesmen adalah satu hal yang terpadu, maka kapan pembelajaran itu dinilai? Ternyata tidak di akhir. Pembelajaran dinilai di dalam proses pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi nggak di oke anak-anak, kemarin kan kita udah belajar, minggu depan kita ulangan ya. Ternyata itu sekarang sudah tidak berlaku Ibu dan Bapak ya. Karena pembelajaran itu terpadu dengan asesmen, maka kapan asesmen dilakukan? Saat belajar gitu ya. Nah, di sini ada 3 prinsip yang perlu kita ingat. Yang pertama, penilaian hasil belajar itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran secara adil. Tadi, ada peserta didik yang belum bisa baca, ya jangan disuruh baca, tapi kita belajarkan membaca gitu ya. Bukan disuruh membaca, tapi kita belajarkan membaca. Maka tes pun tidak harus dengan menulis gitu ya. Bisa dengan hal-hal lain sesuai dengan kemampuan anak gitu. Kedua, penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara objektif gitu ya. Pendidik melakukan penilaian didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajarnya. Dan yang ketiga, penilaian hasil belajar anak itu harus sesuai dengan tujuan penilaian secara edukatif gitu. Di mana hasil belajar anak itu anak tahu apa kelemahan dia. Dan anak tahu cara terbaik untuk memperbaikinya. Jadi remedial itu datangnya bukan dari guru, tetapi dari anak. Apa yang paling kamu tidak kuasai? Mengapa itu sulit? Kita akan mulai dari kesulitan tersebut. Maka yang paling penting adalah ketika anak mendapatkan sebuah hasil belajar apapun itu, ada feedback. Gitu ya, ada feedback yang dilakukan, umpan balik yang diberikan kepada peserta didik. Gitu. Misalnya, kita belajar seni, kita beritahu dia apa kriterianya, kemudian mengapa nilai dia seperti itu, dan bagaimana kira-kira agar dia bisa lebih berkembang. Begitu ya. Nah, ini Ibu dan Bapak ada rencana pembelajaran gitu ya di dalam kurikulum Merdeka. Rencana pembelajaran itu boleh dilakukan dalam 2 hal. Guru boleh membuat RPP, guru juga boleh membuat modul ajar. Kalau guru sudah buat RPP tidak perlu membuat modul ajar, kalau guru sudah membuat modul ajar tidak perlu membuat RPP. Jadi ini setara gitu ya. Di dalam kurikulum Merdeka, guru masih boleh membuat RPP. Apabila memang bagi guru itu yang paling nyaman bagi dia menyusun RPP, ya udah nggak apa-apa, itu tidak dilarang gitu ya. Kemudian ini ada perbedaan gitu ya antara RPP dan modul ajar, sebetulnya sama-sama aja. Sekurang-kurangnya di dalam RPP, baik itu RPP ataupun modul ajar, harus ada tujuan pembelajaran, harus ada langkah pembelajaran, dan ada asesmen. Tetapi di dalam modul ajar ditambahkan dengan bahan ajar, gitu ya. Jadi medianya apa? Kita langsung simpan gitu. Nanti akan saya coba berikan contoh 1 RPP dan 1 modul ajar. Baik, kemudian kalau begitu dari mana kita mendapatkan tujuan pembelajaran? Ibu dan Bapak, tujuan pembelajaran itu bisa diturunkan dari 3 cara. Cara pertama adalah merumuskan langsung dari capaian pembelajaran tanpa perlu diubah. Kita hanya potong ke kalimat-kalimat yang lebih pendek. Atau cara kedua, tujuan pembelajaran itu bisa dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan ruang lingkup materi. Dan yang ketiga, merumuskan lintas capaian pembelajaran, gitu ya. Ini ada contoh bagaimana kita ini misalnya ya Ibu dan Bapak, saya akan hapus dulu. Oke, kita pakai cara yang kedua. Cara yang pertama. Cara pertama ini bisa terlihat. Cara pertama Ibu dan Bapak saya akan ambil dari yang berbicara dan mempresentasikan begitu ya. Di sini cara pertama adalah mengambil langsung dari bahasa CP. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu mengubahnya. Paling gampang ngukurnya adalah di satu tujuan pembelajaran diawali dengan kata peserta didik dan diakhiri dengan kata titik. Tanda titik, sorry. Berarti kalau begitu, kalau satu tujuan pembelajaran diawali kata peserta didik diakhiri dengan tanda titik, pada berbicara dan mempresentasikan ini ada berapa tujuan pembelajaran? Silakan Ibu dan Bapak boleh komen ya di kolom chat. Ada berapa tujuan pembelajaran? Cara pertama, langsung mengambil dari capaian pembelajaran. Ini saya ambil dari elemen berbicara dan mempresentasikan. Ada yang... Ini kita coba ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, ini kalau saya tarik ke bawah, nah ini ada berapa tujuan. Nah, menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan menghibur dan meyakinkan mitra tutur. Nah, ini satu tujuan pembelajaran. Kemudian kedua, di dalam tujuan pembelajaran tidak perlu pakai kata peserta didik mampu. Kita langsung, karena sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran itu ada kompetensi dan konten ya. Menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, kiasan. Kemudian di sini, ya, memilih kata yang tepat sesuai dengan norma sosial budaya. Ada lagi, menyampaikan. Izin Bu, Ibu materi izin Bu. Mungkin bisa dicek kembali screen share-nya karena tidak berpindah, masih tetap di sampul. Hah? Dari tadi Pak? Tidak berpindah dari tadi Bu. Iya, Coba dicek kembali. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, terima kasih banyak. Kalau sekarang bagaimana? Sudah bisa. Bu. Sudah, Oke. terima kasih banyak. Terima kasih, baru diingatkan. Oke, siap. Nah, ini contoh ya Ibu dan Bapak, ini saya ambil berarti saya dari sini nih, dari sini dulu.
Bagaimana kita mendapatkan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran bisa didapatkan dengan merumuskan langsung berdasarkan CP. Nah, kita coba ya Ibu dan Bapak kita ambil dari capaian pembelajaran. Oke, ini. Jadi diawali dengan kata peserta didik, diakhiri dengan tanda titik. Nah, kita ambil lagi. Menyampaikan informasi dengan fasih dan santun. Ini karena titik. Masuk lagi, berarti ini ada tujuan pembelajaran lagi. Menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi, dan seterusnya. Dan terakhir ini, mempresentasikan gagasan, hasil pengamatan, dan logis. Berarti dari satu capaian pembelajaran ini sekurang-kurangnya bisa menjadi 6 tujuan pembelajaran. Ini cara pertama, tidak mengubah apapun dari capaian pembelajaran. Cara kedua, nih, ini cara keduanya adalah menganalisis kompetensi dan ruang lingkup materi. Kita akan coba ya, misalnya di sini kan cuma ada satu tujuan pembelajaran. Nah, peserta didik mampu menganalisis. Nah, menganalisis ini luas. Apa yang dianalisis ini boleh kita potong menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Menganalisis informasi dengan mengidentifikasi ciri objek. Boleh juga yang selanjutnya menganalisis urutan proses kejadian. Seperti itu. Kemudian menganalisis nilai-nilai dari berbagai tipe teks. Nah, dari berbagai tipe teks ini bisa kita jadikan sebagai konten materi di setiap tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Ini juga diperbolehkan. Jadi, misalnya ini untuk yang menyimak. Meskipun di dalam capaian pembelajaran hanya ada satu capaian pembelajaran, hanya satu tujuan pembelajaran, tetapi ketika kita analisis ruang kompetensi dan ruang lingkup materinya, itu sekurang-kurangnya bisa menjadi 3. Seperti itu. Cara yang ketiga, ya saya naikin lagi. Cara yang ketiga ini adalah merumuskan lintas capaian pembelajaran. Kalau Ibu dan Bapak mau mengambil tujuan pembelajaran dengan merumuskan lintas capaian pembelajaran, maka Ibu dan Bapak boleh menggabungkan antara, misalnya di sini ada elemen menyimak dan berbicara, kita gabungkan. Ibu mau yang mana? Bapak mau yang mana? Misalnya, menganalisis urutan proses kejadian dari berbagai tipe teks non-fiksi, misalnya gitu. Ini boleh. Menganalisis urutan proses kejadian dari berbagai tipe teks non-fiksi, kita gabungkan dengan berbicara dan mempresentasikannya. Nah, atau dan mempresentasikan secara, di sini kita boleh kemudian mempresentasikan secara kreatif seperti itu. Itu boleh, gitu ya. Dari 3 cara. Ini cara pertama, mengambil langsung dari capaian pembelajaran tanpa diubah. Cara kedua, menganalisis kompetensi dan ruang lingkup materinya. Dan cara ketiganya dilintaskan. Seperti itu ya. Oke, saya ingin memperbesar, apakah sekarang masih tidak bergerak? Ini berpindah tidak, Ibu dan Bapak? Berpindah, Bu. Oke, siap. Sekarang, bagaimana kita memastikan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai? Nah, kalau Ibu dan Bapak tadi si tujuan-tujuan pembelajaran tadi, Ibu dan Bapak, kalau sudah terpecah seperti itu, Ibu dan Bapak boleh urutkan dari mudah ke sulit, atau dari konkret ke abstrak. Baru nanti setelah itu, kita kumpulkan. Misalnya gini, itu kan tadi untuk satu fase C. Fase C itu untuk berapa kelas? Untuk 2 kelas, kelas 5 dan kelas 6. Kalau dari mudah ke sulit, misalnya ternyata ada 20 TP, kita bisa bagi Ibu dan Bapak. Kita bisa bagi 20 TP itu, misalnya 10 TP untuk kelas 5, 10 TP untuk kelas 6, berdasarkan urutan mudah ke sulit. Kemudian gimana Bu? Apakah harus berurutan? Menyimak dulu, baru ke membaca, baru ke menulis, baru ke berbicara? Tidak. Ketika kita kita urutkan dari mudah ke sulit, itu sudah kita berpikirnya lintas elemen, seperti itu ya. Nah, kalau sudah dapat alurnya, kita udah tahu tuh bagiannya. Berarti yang mudah-mudah di fase C untuk kelas 5. Yang agak sulit-sulit berarti itu untuk kelas 6. Oke, kemudian kita harus pastikan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Bagaimana caranya? 1. Susun bukti asesmen yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian. Gitu ya. Kedua, kira-kira kinerja apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur hal tersebut, gitu ya. Dan yang ketiga, misalnya gini, saya tahu memahami informasi. Misalnya saya punya tujuan pembelajaran memahami informasi. Yang pertama, kita harus menyusun bukti asesmen. Maka kita pikirin, siswa yang paham informasi itu cirinya apa? Misalnya, bisa menceritakan kembali kah? Bisa meringkas isi bacaan kah? Bisa mengambil informasi-informasi penting dari bacaan kah? Oh, berarti itu jadi bukti asesmen. Kalau menceritakan kembali, misalnya, siswa yang memahami informasi berarti dia harus mampu menyampaikan kembali atau menceritakan kembali. Oh, berarti kalau menceritakan kembali, bentuknya apa ya asesmennya? Tentu tidak dengan menulis. Kalau menceritakan kembali berarti dengan berbicara, dengan mempresentasikan. Oh, berarti memahami isi bacaan, bukti asesmennya adalah menceritakan kembali dan dilakukan dengan presentasi. Misalnya seperti itu. Kita tahu berarti nanti bentuk asesmennya adalah performance. Seperti itu ya. Atau mungkin nanti di sini ada contohnya membuat lemparan bernilai 3 angka. Oh, berarti unjuk kerja. Menulis sebuah cerita. Oh, berarti produk. Gitu ya. Dan lain seterusnya. Misalnya di sini ada tes, ada kuis, ada portofolio, ada project, dan lain sebagainya.
Apa sih itu asesmen? Asesmen itu adalah upaya menggali informasi. Kadang kalau sama guru, asesmen itu diganti. Asesmen itu adalah upaya untuk mengumpulkan nilai. Kenapa? Karena endingnya harus kenapa ngumpulin nilai. Padahal enggak, gitu katanya. Manfaat dari asesmen adalah menggali informasi. Kenapa? Agar guru tahu bagaimana kondisi anak, agar guru tahu hambatannya anak apa. Misalnya salah di nomor 3. Nah, itu udah jadi informasi tuh. Oh, peserta didik tidak mampu menguraikan apa, misalnya gitu. Oh, peserta didik tidak mampu untuk melakukan operasi hitung penjumlahan pada pecahan. Kenapa ya anak nggak mampu melakukan operasi hitung penjumlahan pecahan? Ternyata dia tidak mampu menemukan KPK. Misalnya 1/2 ditambah 2/3, anak jawabnya langsung 3/5. Oh, dia nggak tahu konsep kalau pecahan dijumlahkan itu tidak bisa langsung, tetapi harus disamakan dulu penyebutnya. Kita mundur. Nah, kan kalau misalnya penjumlahan pecahan harus disamakan dulu penyebutnya. Ini penyebutnya berapa? Jangan-jangan ketahuan nanti. Oh, pantesan anak nggak bisa menyamakan penyebut. Orang dia nggak tahu kok di dalam pecahan itu mana pembilang, mana penyebut. Oh, ketahuan. Ini anak berarti perlu dipahamkan dulu konsep pecahannya. Gitu. Jadi kadang kita gitu, samakan dulu penyebutnya, anak bengong. Karena dia nggak tahu penyebut itu apa, gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, asesmen tujuannya untuk itu. Untuk mengenal kondisinya anak seperti apa, hambatannya apa. Berarti nanti apa nih yang terbaik kita lakukan untuk memperbaiki ketidakmampuan dari anak, gitu ya. Maka asesmen itu harusnya bersifat netral dan dapat difungsikan sebagai formatif maupun sumatif berdasarkan tujuan yang digunakan, seperti itu ya. Ini berpindah lagi nggak, Ibu Bapak? Saya jadi khawatir ya. Benar, Bu. Oke, baik. Kalau kita sudah tahu tadi TP-nya memahami informasi, bukti asesmennya menceritakan kembali. Berarti nanti bentuk asesmennya presentasi. Mari kita realisasikan. Kita udah tahu tuh untuk mencapai tujuan pembelajaran memahami informasi bacaan, maka kita akan membantu anak agar mampu menceritakan kembali isi bacaan. Maka dari situ kita akan merancang kira-kira strategi pembelajarannya seperti apa, gitu ya. Oke, nah apabila dibutuhkan, Ibu dan Bapak Guru dapat memilih salah satu strategi diferensiasi. Produknya seperti apa? Dan misalnya gini, Bu, saya sudah memikirkan bahwa si peserta didik itu harus mampu menceritakan kembali. Tapi ternyata peserta didik saya tidak bisa berbicara dengan lantang. Dia masih kurang percaya diri. Ya berarti kita tinggal pilih produknya. Dia menceritakan kembalinya tidak melalui lisan, tetapi bisa jadi dia membuat sebuah ringkasan cerita. Atau dia bikin alur cerita, misalnya seperti itu. Oh iya, bagi anak yang suka menulis, kita akan meminta dia untuk membuat infografik. Bagi anak yang suka bercerita, kita bisa meminta dia untuk bercerita. Bagi anak yang suka bermain peran, nggak lagi diceritakan, tapi dimainkan perannya. Oh boleh ya Bu, dalam satu kegiatan belajar, satu tujuan pembelajaran, asesmen anaknya beda-beda. Boleh. Kalau Ibu dan Bapak memilih seperti itu, maka Ibu dan Bapak sedang memilih strategi diferensiasi produk. Gitu ya. Atau Ibu dan Bapak, karena tahu peserta didik ini, sulit dia paham kalau hanya dijelaskan. Maka Ibu dan Bapak ajak dia melakukan sesuatu, boleh. Tapi kelompok ini nggak dengan mengerjakan sesuatu, tapi dia dengan membuat sesuatu. Nah, itu berarti Ibu dan Bapak sedang melakukan teknik diferensiasi proses. Bisa jadi juga dalam menyampaikan bahan sumber belajar. Misalnya, anak yang kinestetik, maka guru akan melakukan kegiatan yang banyak praktik. Tapi bagi anak visual, guru akan memperlihatkan poster, flyer, infografik, dan seterusnya. Gitu ya. Atau Ibu dan Bapak akan melakukan strategi diferensiasi konten. Ini di sini paling gampang. Ibu dan Bapak saya nggak bisa, misalnya, saya ingin mengajak anak untuk memasak, cooking class. Tapi saya tahu ada peserta didik yang di rumahnya nggak pernah pegang kompor. Maka target saya, ujian dia bukan menyiapkan makanan dengan, masakan. Bisa jadi ujian buat dia adalah menyalakan kompor dengan aman. Oh, udah bisa nih menyalakan kompor dengan aman, menuangkan minyak dengan aman. Nanti nunggu minyak panas, ada lagi ujian yang lainnya. Apa ujiannya? Memasukkan tempe atau tahu, menggoreng tahu tempe dengan aman. Nah, itu udah jadi ujian. Tapi bagi anak yang memang sudah terbiasa memasak, itu tidak akan sepadan untuk mereka. Kita bisa menggali mereka. Oke, target kamu sekarang adalah kamu biasanya bikin apa? Bikin nasi goreng, Bu. Oke, nasi goreng apa? Nasi goreng kampung. Oke, sekarang ganti. Ibu punya resep bikin eksperimen dengan nasi goreng, tapi jangan nasi goreng kampung. Jadi dia dapat tantangan yang lebih dan sesuai dengan kemampuan dia. Kan nggak kebayang ya, kalau kita samain anak-anak hari ini kita akan belajar untuk menggoreng. Anak yang udah biasa ngegoreng, aku udah biasa ngegoreng, jadi nggak seru gitu ya. Tapi kalau gurunya tahu apa kebutuhan anaknya, itu bisa dimodifikasi sesuaikan dengan kebutuhan anak itu. Jadi diferensiasi itu tidak seribet yang kita bayangkan. Ibu dan Bapak guru boleh memilih teknik diferensiasi termudah yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini contoh Ibu dan Bapak, saya punya satu tujuan pembelajaran misalnya menemukan informasi umum dan terperinci dari teks lisan tentang lingkungan sekitar dan menceritakannya dengan sederhana. Berarti endingnya adalah menceritakan dengan sederhana. Maka di sini saya tahu, ini udah kelihatan belum Ibu dan Bapak? Ada tabel, ada tujuan pembelajaran, ada bukti asesmen dan kegiatan belajar. Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, siap. Misalnya di sini, kita pertama cari bukti asesmen. Apa buktinya kalau anak mampu menemukan informasi umum? Dan apa buktinya kalau anak mampu menceritakan dengan sederhana? Oh, saya punya nih. Formatifnya, maka mengidentifikasi informasi ciri objek. Yang sumatifnya, menceritakan. Berarti menyampaikan berita pada reportase perubahan iklim. Oh, saya ambil tema perubahan iklim.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, saya tahu ini nggak gampang, maka saya turunkan ke dalam 4 pertemuan. Di mana di dalam pertemuan pertama, saya akan mengajak anak menyimak video singkat tentang dampak perubahan iklim. Terus si anak nanti akan berdiskusi dan menyimpulkan informasi tentang perubahan iklim. Mengapa itu menjadi masalah global. Ketiga, menyampaikan kembali informasi yang telah didapat. Di pertemuan kedua, saya akan mengajak anak untuk mengenal berbagai jenis teks lisan. Misalnya ada tentang wawancara terkait dengan perubahan iklim, berita tentang perubahan iklim, atau cerita pendek tentang perubahan iklim. Nah, kemudian anak menyimak beberapa contoh teks tersebut, teks lisan, ini dari menyimak ya, dan berdiskusi untuk menemukan ciri-ciri perubahan iklim. Misalnya yang pertama, oh ya ini ada video tentang mencairnya es di benua Antartika. Nah, itu misalnya dia pelajari, kemudian dan seterusnya. Baru nanti menemukan informasi berupa ciri-ciri perubahan iklim. Di pertemuan ketiganya, mereka akan memilih sendiri dan menyimak sendiri teks perubahan iklannya, kemudian dia urai informasinya, dia deskripsikan informasinya untuk dia sampaikan kembali, karena targetnya adalah menyampaikan berita. Kemudian nanti dia akan menyusun sketsa berita singkat tentang perubahan iklim yang sudah mereka dapatkan, dan di pertemuan berikutnya mereka berperan sebagai reporter iklim untuk berbagi cerita atau deskripsi mereka. Gitu. Jadi nanti nggak cuma dituliskan ini apa, jawab nggak, tapi diolah dulu sama mereka, terus kemudian mereka ceritakan kembali dalam bentuk reportase perubahan iklim. Gitu. Ini adalah contoh ya Ibu dan Bapak. Nah sebetulnya singkat seperti ini saja sudah bisa disebut sebagai rancangan pembelajaran. Tapi di sini belum lengkap. Kenapa? Karena Ibu dan Bapak belum menyampaikan rubrik dan tindak lanjutnya. Jadi kalau mau jadi RPP ini harus ditambahkan dengan rubrik dan tindak lanjut ya, seperti itu. Nah, yang barusan tadi Ibu dan Bapak kita fokus apa tujuan pembelajarannya, apa buktinya kalau anak mencapai itu, bagaimana langkah pembelajaran atau strategi untuk mencapai itu adalah proses penyusunan rencana belajar menggunakan pendekatan UBD. Apa itu pendekatan UBD? UBD adalah singkatan dari Understanding by Design, di mana seorang guru itu mengembangkan sebuah pembelajaran dengan berfokus pada tujuan. Kenapa? Karena katanya biasanya guru itu akan fokus pada langkah pembelajaran. Jadi cuma lihat gini, materinya apa, langkah pembelajarannya apa. Kita lupa sama tujuan pembelajaran utamanya apa. Maka nanti ketika di asesmen itu akan mentok. Duh, asesmennya ngapain ya? Udah deh kalau gitu bikin soal lagi. Jadi guru Indonesia doyan banget bikin soal ya. 20 pilihan ganda, 10 isian, 5 esai. Nanti udahnya pusing buat meriksanya. Padahal target dari tujuan pembelajarannya belum tentu biar anak bisa menjawab soal. Contoh tadi, tujuannya apa? Tujuan anak itu apa tadi? Coba kita cek ya. Oh, tujuan di sini itu adalah menemukan informasi umum dan menceritakannya. Tuh, padahal yang disuruh menceritakannya. Kalau jawab soalnya belum bisa, ya kita bilang udah bisa menceritakan. Nah, dengan seperti itu, kita nggak mau tuh, kita ngajar, salah. Tujuannya tidak tercapai. Maka dengan UBD ini, karena kita fokus pada tujuan pembelajaran, kita akan fokus. Kalau tujuan pembelajarannya ini, berarti nanti buktinya apa? Contoh kayak gini, kita mau ngajakin anak bisa menyediakan makanan untuk acara keluarga. Berarti bukti kalau anak bisa menyediakan makanan apa? Ya menghidangkan makanan di atas meja. Oke, berarti fokus gurunya kan gini. Oke, guru akan menghidangkan makanan di atas meja sesuai dengan acara keluarganya. Oh, saya tahu. Berarti kalau gitu nggak mungkin anak bisa menyiapkan makanan. Kalau dia nggak tahu acara keluarga yang dipilihnya apa. Nanti terus kita gimana ya? Anak kan belum tentu tahu acara keluarga. Maka kita bikin strategi. Pertemuan pertama mengenalkan anak tentang berbagai acara keluarga. Pertemuan kedua mengenalkan anak berbagai menu dalam ragam acara keluarga. Ketiganya baru pilih menu. Keempatnya menyiapkan menunya tersebut. Kelima baru menghidangkan. Oh iya, berarti saya tahu ini kebutuhannya seperti apa. Begitu ya. Jadi pada prinsip UBD ini adalah rancangan pembelajaran akan berfokus pada tujuan pembelajaran akan dicapai, kita susun bukti asesmen, dan kita susun strategi pembelajarannya. Ya, ini ada 3 cara Ibu dan Bapak bagaimana kita menyusun backward design. Karena UBD atau Understanding by Design itu biasa disebut juga backward design. Backward itu artinya mundur. Kenapa mundur? Karena biasanya guru mikir dari kegiatan pembelajaran ini kita ubah. Kita lihat dulu tujuan pembelajarannya, kita tentukan asesmennya, baru kita rancang pembelajarannya. Jadi pasti tujuan tercapai karena fokusnya udah langsung mencapai tujuan. Seperti itu Ibu dan Bapak ya. Nah, untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru dapat memfokuskan anak untuk mencapai sebuah proses pembelajaran yang bermakna. Misalnya tadi, guru peserta didik harus bisa menceritakan kembali informasi dari bacaan. Gimana caranya? Pura-pura jadi reporter. Kan jadi seru gitu sama anak-anak tuh. Jadi misalnya apalagi memahami sistem pencernaan. Oh, ciri anak yang paham sistem pencernaan itu kayak gimana ya? Dia tahu loh dampak sistem pencernaan ke dalam tubuh. Gimana ya? Oh, jadi pura-pura main role play jadi dokter-dokteran. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya dong, saya sakit gigi. Oh iya, kenapa Ibu bisa sakit gigi? Apa yang Ibu makan? Dan seterusnya. Sepertinya itu akan lebih bermakna gitu ya, dibanding kita nyuruh anak untuk menghafalkan sistem pencernaan mulai dari mulut sampai anus, apa saja enzim yang ada di dalam berbagai sistem pencernaan. Tapi kita kasus, oh gitu, oh ternyata Bu, di sini kan di dalam gigi ini ada lapisan email ya. Lapisan email ini loh Bu, sensitif sama gula.
Apalagi kalau habis makan ibu nggak dicuci, nggak digosok giginya, nanti dia bisa jadi lubang, lubang sekecil jarum aja bu, itu bisa masuk kuman, nanti sakit giginya nyut-nyutan. Oh dok kalau gitu pantesan, iya saya lupa kemarin saya malam habis makan kolak. Itu kan namanya juga role play ya. Jadi dia tahu dampaknya apa. Oh ya udah dok, saya tidak akan lupa. Berarti setelah makan makanan manis, saya harus gosok gigi. Ya bu, jangan bukan hanya sekedar habis makan makanan manis, sebelum tidur, ibu dan ibu harus gosok gigi ya, jangan lupa karena kuman itu menjalar dengan cepat pada saat kita tidur loh. Nah, hal seperti ini sepertinya akan lebih bermakna gitu ya. Bermain role play atau menyusun sebuah model dan lain sebagainya ya. Oke, Ibu dan Bapak jangan lupa anak juga adalah pribadi yang merdeka. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak kita sebagai seorang guru untuk memuaskan diri kita ternyata gitu ya. Mari kita layani anak sesuai kebutuhan perkembangannya. Kenapa? Karena adil itu tidak harus sama. Adil itu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik gitu ya. Jadi mari kita bangun kemampuan regulasi diri anak melalui pembelajaran terdiferensiasi sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Nah, sudah Ibu dan Bapak itu dari saya mungkin ya. Ini sebagai bonus aja, saya akan coba memperlihatkan contoh RPP. Oke, ini ada contoh RPP gitu ya. Saya mencoba menggabungkan secara tematik mata pelajaran bahasa Indonesia dan Pancasila. Untuk bahasa Indonesianya itu adalah memahami pesan lisan dan mempresentasikan atau menceritakan kembali suatu isi informasi. Dan pendidikan Pancasilanya menceritakan dan menghargai perbedaan baik fisik maupun non-fisik. Ini saya susun apabila mungkin di kelas ibu ada peserta didik reguler, ada peserta didik pemula, atau yang perlu pendampingan khusus. Saya jelaskan dulu pemulanya itu apa. Siapa tahu ini untuk kelas 2, tapi ada anak yang belum bisa membaca secara lancar gitu ya. Kemudian juga ada anak yang perlu pendampingan khusus di mana dia nggak mau diam, sering berlarian atau naik-naik meja gitu ya. Saya coba rancang pembelajaran di mana saya membacakan sebuah teks ramah cerna. Jadi kalau di dalam modul ajar itu medianya langsung kita sampaikan. Nah, ini ada teks yang saya pernah buat gitu ya, pernah saya gunakan untuk pembelajaran. Judulnya adalah Aku Suka Caramu. Ini adalah teks ramah cerna. Kadang guru suka kasih teks sama teks doang nggak ada gambarnya. Jangan ya Dek, jangan gitu ya. Karena anak SD itu nggak bisa baca langsung teks gitu. Dia harus mengintegrasikan pengetahuannya dengan gambar gitu ya. Tapi di sini dari satu teks ini, kalau saya mau masuk ke tujuan itu enak banget, itu udah langsung mulai. Contohnya apa? Di sini kan di Pancasilanya menceritakan menghargai perbedaan fisik. Jadi dari satu saya, hari ini kita akan belajar menghargai perbedaan fisik dan non-fisik. Kita belajar judulnya Aku Suka Caramu. Coba nak, kita cari dulu yuk perbedaan yang ada pada teks ini. Nah gitu, harus jadi bahan ajar itu harus bisa berinteraksi dengan anak. Kalau kita lihat dari jenis kelamin, apakah anak-anak di sini jenis kelaminnya sama? Enggak Bu, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Oke, ternyata berbeda ya. Kemudian dari tinggi badan. Ini misalnya ada si Wurinya pendek, Rinonya tinggi. Kemudian warna kulit, Wurinya gelap, Rino lebih terang. Kemudian bentuk tubuh, Wurinya agak gemuk, Rinonya apa kurus gitu ya. Ini nggak apa-apa ya. Nah, kita lihat yuk perbedaan signifikan apa yang ada pada Rino dan Wuri. Ini Rino bawa apa ya? Kenapa Rino bawa tongkat gitu ya? Yuk kita cek. Intinya dari cerita ini menceritakan tentang Rano yang tidak bisa melihat, si Wuri ngekorin, pingin nemenin gitu ya, pingin nolongin tapi Ranonya nggak mau. Padahal kan kadang anak-anak bilang begitu, kalau ada anak yang nggak bisa lihat, itu mereka kurang dari kita. Tapi dari buku ini kita tahu, ternyata anak yang kita anggap punya banyak kekurangan, itu lebih punya banyak kelebihan dibanding kita gitu ya. Tuhan memberi kelemahan di satu titik, tapi memberi banyak kelebihan di titik yang lain. Misalnya di indera penciuman, indera raba gitu ya, dan seterusnya. Jawab seputar isi teks yang telah dibacakan dengan arahan guru berfokus pada perbedaan yang ditemukan dan cara menghargai perbedaan tersebut. Kemudian menyimpulkan pesan lisan. Nah, ini asesmennya Bu. Asesmennya nggak tes tulis, tapi guru memasang tabel sikap yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat bertemu dengan orang yang memiliki perbedaan fisik. Jadi di sini juga ada bentuk diferensiasi proses. Kalau ada anak yang reguler, dia akan berburu kata, kemudian mencari kata apa yang menunjukkan sikap yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Misalnya mengejek. Berarti kalau mengejek, anak harus menempel pada hal yang tidak boleh dilakukan. Menawarkan bantuan, saling berteman, tidak memilih-milih teman, misalnya kayak gitu. Sedangkan tadi karena ada anak yang belum bisa membaca, maka peserta didik tidak akan mencari kartu kata, tapi dia akan mencari kartu gambar. Ya, jadi nanti gambar yang ditempelnya gitu. Dan anak yang perlu pendampingan khusus yang nggak mau diam, dia akan dioptimalkan gerakan fisiknya sebagai penjelajah untuk mencari kartu kata yang sudah disembunyikan sebelumnya, gitu ya. Dan seterusnya di sini ada, nanti saya share kegiatan pembelajarannya, bagaimana asesmennya, bagaimana rubriknya, ya. Oke, itu mungkin dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih atas materinya Ibu.
Sungguh materi yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Mungkin dari pemaparan Ibu ada teman-teman yang merasa ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, boleh klik raise hand di reaksi yang ada pada Zoom teman-teman. Ya teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada aktivitas hand, ada yang sudah raise hand. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin? Silakan Pak Ambo. Oh ya, silakan. Silakan Pak Ambo Asep. Baik Ibu, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penyajian materi cukup bagus dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya secara pribadi, Ibu Dian kedengaran suaraku? Terdengar. Oh iya, kedengaran. Ada dua Bu yang saya mau ceritanya sharing ini Bu ya. Kejadian yang ada di kelas saya, bagaimana itu Bu mengatur anak-anak yang begitu hiperaktifnya dengan kurikulum Merdeka ini. Artinya bukan saya berarti bahwa saya tidak terlalu bisa memaknai semua saya punya murid, tetapi ada di antara murid saya itu begitu dan begitu hiperaktifnya sehingga bahan ajar yang pernah saya sudah susung, umpamanya sebentar malam saya menyusung pembelajaran. Tapi tiba di masuk dalam kelas berubah ceritanya itu modul ajar yang saya mau sampaikan seketika anak itu berbuat di dalam kelas. Itu Bu yang pertanyaan pertama. Kemudian mohon maaf ini Bu, mohon maaf. Kira-kira kurikulum Merdeka ini ada tidak Bu kelebihannya atau kekurangannya begitu? Terima kasih. Itu ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ambo. Bagaimana Ibu? Apakah mau langsung dijawab atau pertanyaannya saya tampung dulu? Langsung jawab ya. Oh ya. Boleh, jadi yang iya itu tricky banget ya kalau kita punya anak yang nggak bisa diem gitu ya. Coba Bapak, saya mau tanya, apakah pernah melakukan proses pembelajaran yang misalnya, karena saya punya banyak banget anak hiperaktif gitu ya Pak ya di kelas ya. Saya ajak bermain berpetualang. Jadi gitu. Kadang kan kalau misalnya dia menyimak kita, dia akan bosan. Ya, dia akan bosan. Maka saya coba, namanya waktu itu adalah permainan berburu kata gitu ya, berburu informasi. Misalnya tentang satu tema tertentu. Contoh misalnya saya lagi belajar waktu itu tentang energi. Berbagai macam energi gitu ya. Kan intinya sih energi ini jadi saya tebak kata. Energi apakah aku gitu ya? Aku merupakan sumber cahaya, aku bisa digunakan untuk menghangatkan berbagai hal, misalnya kayak gitu. Nah itu saya cuma nulis di kertas-kertas ini Pak, di kertas-kertas warna, kemudian pertanyaan atau informasi, kemudian saya bejek-bejek gitu ya, saya bikin bola, saya sembunyikan di berbagai penjuru kelas. Tapi saya kasih clue, temukan aku berada di tempat yang sering kalian butuhkan, misalnya gitu. Mereka mikir tuh apa tuh yang dibutuhkan. Misalnya nanti aku ada di tempat penyimpanan alat tulis. Oh dia tahu. ATK misalnya di laci kah atau di manakah kita simpan. Di situ adalah pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi gitu ya. Upayakan yang memilih untuk mencari berburu informasi itu adalah anak-anak hiperaktif tersebut itu. Karena sebetulnya intinya mereka cuma butuh energinya tersalurkan. Gitu Pak ya. Butuh energinya tersalurkan, kemudian kita menjadikan dia orang kepercayaan. Terima kasih sudah menemukan informasi ini. Bisa nggak kamu cari lagi? Padahal itu nyuruh mereka aja gitu. Ketika ada anak lain yang mau nggak apa-apa gitu, tapi biarkan mereka yang lebih banyak mencari. Baru nanti kemudian setelah itu upayakan berbagai strategi yang memang melibatkan fisik. Misalnya eksperimen, role play kayak gitu. Atau kalau saya sih suka misalnya, kamu sekarang jadi orang kepercayaan di kelas, tolong hapuskan papan tulis. Hanya seperti itu, tapi dia diberi peran. Bisa tidak itu dioptimalkan Pak. Kalau misalnya itu hal-hal tersebut sudah Bapak lakukan, tapi ternyata tidak menumbuhkan hasil, gitu ya. Upayakan si anak ini sebelum masuk kelas dia harus dapat aktivitas fisik. Misalnya berolahraga, berperegangan tubuh gitu ya. Dan yang paling penting adalah koordinasi sama orang tua. Kita sampaikan gitu, tapi nggak bilang Bu anak ibu hiperaktif. Kita sebagai guru tidak boleh berbicara hiperaktif karena hiperaktif itu hanya boleh disimpulkan oleh psikolog gitu ya, bukan oleh guru gitu. Kalau kita punya instrumen, kita lihat kecenderungan anak itu tidak mau diam, suka bergerak-gerak, naik-naik ke atas meja dan lain sebagainya. Nah itu seperti ini. Kalau ingin dicek lagi itu harus ke psikolog. Kita nggak boleh bilang anak itu hiperaktif. Tapi kita bisa bilang sepertinya anak ibu butuh untuk menyalurkan energi. Bisa tidak ibu bantu ketika sebelum ke sekolah biasakan dulu dia untuk melakukan peregangan, atau kita yang ngajakin dia, kita suruh dia olahraga dulu di depan gitu. Karena memang kebutuhan dia itu adalah energinya tersalurkan secara positif itu. Kenapa? Karena anak saya pribadi, anak saya sendiri gitu ada di posisi di situ. Kalau itu tidak berhasil juga, ibu dan bapak harus ajakin dia terapi. Terapinya sendiri aja.
Misalnya kayak gimana? Ajak dia untuk membuat play-doh sendiri. Menggunakan bahan yang aman. Misalnya, tidak boleh kalau ada plastisin, boleh pakai plastisin. Tapi kalau anaknya terlalu kecil, saya khawatir plastisin itu akan dimakan. Boleh pakai terigu ya, Ibu dan Bapak. Terigu dan air, kemudian nanti diuleni, kemudian ajak dia untuk bermain, membuat sesuatu. Karena memang nggak ada cara. Anak-anak yang tidak mau diam itu, salah satu-satunya adalah buat dia bergerak. Jadi buat dia bergerak, karena gini, ketidakmauan dia untuk diam itu tidak berpengaruh terhadap intelektualnya. Enggak. Jadi jangan sekali-kali guru punya anak hiperaktif, terus gurunya bilang, diam kamu. Karena itu tidak berpihak pada anak. Karena kebutuhan dia bukan untuk diam. Kebutuhan dia itu untuk bergerak gitu. Jadi buatlah sebuah acara yang bisa mengaktifkan anak untuk bergerak secara aktif dan positif. Itu ya Pak Ambo ya. Apa kelebihannya? Nah di sini tidak salah Bapak mengubah alur pembelajaran karena kondisi anak memang mengharuskan itu. Berarti Bapak sudah menjadi seorang guru yang adaptif. Nah positifnya di kurikulum Merdeka, kita tidak dikejar-kejar untuk menyelesaikan materi. Tapi kita diminta untuk meningkatkan kemampuan anak, sekecil apapun kemampuan itu. Itu mungkin Pak. Jadi saya lebih fleksibel, saya bisa menutup buku gitu ya, karena ini tidak berbasis untuk menuntaskan satu materi, bahkan dalam satu pembelajaran bisa jadi anak mendapatkan materi yang berbeda. Maka keuntungannya bagi saya adalah saya tidak book minded, saya nggak perlu mikirin buku, tapi saya fokus untuk meningkatkan kemampuan anak. Gitu. Kelemahannya setiap kurikulum pasti ada kelemahan. Itu kelemahannya adalah apabila kita belum memahami kurikulum tersebut, mungkin kita akan merasa direpotkan. Tapi esensi dari kurikulum Merdeka itu adalah menyederhanakan, gitu. Jadi kalau misalnya kita masih, kurikulum Merdeka kok rempong ya, berarti ada yang salah dengan pemahaman kita. Maka kita harus menyederhanakan diri kita dulu, karena kurikulum Merdeka itu benar-benar boleh menyesuaikan dengan kemampuan gurunya. Mudah-mudahan Bapak terbantu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa lebih diatur lagi. Karena memang dunia anak itu nggak mau diem. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Saya kembalikan ke penanya Pak Ambo, bagaimana sudah jelas jawabannya dari Ibu Komandan. Iya, alhamdulillah sudah jelas. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tadi intinya untuk mengatur anak yang kamu katakan hiperaktif itu sebaiknya jangan dikatakan hiperaktif Pak ya, tetapi yang memiliki energi yang berlebih. Sebaiknya membuat model pembelajaran untuk menyalurkan energinya. Baik, ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Tadi Ibu Megawati. Ya, Ibu Megawati boleh, silahkan Ibu Mega. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya betul? Kedengaran Bu, bisa agak dinaikkan sedikit volume suaranya Ibu Mega. Ini Bu, Mama sebelumnya saya mau bertanya untuk kayak di metode pembelajaran kurikulum Merdeka ini, sintak model pembelajarannya kayak DDL digital begitu sama kayak apa tadi diferensiasi ya sama UBD itu, mungkin boleh salah satu dipakai atau bersamaan begitu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mega. Dari Ibu silakan langsung dijawab. Oke, baik. Ini pertanyaannya seru. Dalam kurikulum Merdeka itu kan multi metode. Jadi Ibu boleh mau pakai Jigsaw, silahkan. Mau pakai PBL, di dalamnya ada Jigsaw, boleh. Ibu mau pakai Discovery Learning juga boleh. Atau mau Problem Based Learning, di dalamnya ada Jigsaw juga boleh. Mau Number Head Together, NHT, boleh. Gitu ya. Mau Picture and Pictures, boleh gitu ya. Apa bedanya dengan UBD? Kalau UBD ini bukan strategi, Ibu, dan bukan strategi dalam pembelajaran, tetapi pendekatan yang kita gunakan untuk merancang pembelajaran dengan fokus pada tujuan pembelajaran. Misalnya gini, saya tadi punya tujuan pembelajaran, mau membantu anak memahami isi bacaan. Ya kan, memahami isi bacaan dan menyampaikannya kembali gitu ya, secara lisan. Itu tujuannya. Dari situ saya pikirkan jenis asesmennya apa. Saya tahu tuh, jenis asesmennya adalah diskusi dan role play. Dia bermain peran sebagai reporter berita gitu kan ya. Maka saya pikirkan, untuk mencapai itu mau pakai strategi apa? Kalau Ibu bilang mau pakai problem based learning, silahkan. Mau pakai Jigsaw di dalamnya? Boleh. Oke, sebelum saya jadi reporter, saya akan pilih 7 topik perubahan iklim. Misalnya apa perubahan iklimnya? Misalnya perubahan iklim, volume air meningkat di Indonesia. Oke, maka ada satu topik tentang informasi yang ada di Indonesia tentang naiknya volume air. Yang kedua apa? Panas kekeringan atau panas perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Kalau panas sangat panas, kalau dingin sangat dingin. Kapan itu terjadinya? Misalnya itu satu kelompok. Kelompok yang lagi global warming misalnya gitu. Dan seterusnya. Nanti setiap dari kelompok ahli ini, kelompok asal, kita bagi-bagi ke kelompok ahli. Mereka berdiskusi tentang informasi dalam satu, kita sebar tuh reportase beritanya. Beritanya ada 7 misalnya. Mereka balik lagi, tahu nggak ternyata di sini ada di dalam pemanasan iklim, perubahan iklim itu salah satu cirinya adalah perubahan cuaca yang ekstrim. Di Indonesia ada begini. Dia sampaikan. Oke, kemudian nanti mereka berpikir, yuk sekarang kita mau bikin reportasi berita misalnya berkelompok. Kita mau ngambil berita yang mana? Itu silahkan. Aku mau jadi reporternya. Aku mau jadi tukang syuting membawa kameramen. Boleh. Aku mau jadi pengarah gaya, silahkan. Itu adalah strategi lain gitu ya Bu ya. Jadi kalau UBD kita gunakan di awal untuk menetapkan tujuan. Kalau dari tujuan itu apa bukti asesmennya, apa langkahnya, di langkah Ibu boleh pakai strategi apapun. Mau PJBL, PBL, DL, apalagi Bu? PTL, silahkan.
add jigsaw, number head together, apapun itu JIS misalnya silahkan gitu ya. Jadi tidak terikat. Bahkan meskipun misalnya Bu di dalam PPG yang diarahkan cuma 2 Bu modelnya PJBL sama TBL. Apakah di dalam kurikulum Merdeka hanya boleh 2 itu? Tidak. Bahkan Ibu dan Bapak boleh tidak memikirkan nama strategi, tapi Ibu bikin sendiri strateginya ala-ala Ibu Mega misalnya, itu boleh. Contoh kayak tadi saya nggak pakai itu PBL atau DL nggak, tapi saya bikin satu rancangan khusus gitu. Itu diperbolehkan. Selamat berinovasi Ibu Mega. Baik, Terima kasih Ibu. Bagaimana dengan Ibu Mega? Ada yang ingin ditanggapi? Saya kembalikan kepada peserta webinar kali ini. Masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kemudian. Pada sini sedikit sharing mungkin bertanya juga bertolak. Jadi gini, ini materi yang sangat bagus. Sebenarnya seperti katakan tadi, kurikulum Merdeka ada itu tidak ada sesuatu yang tidak dulunya. Tapi terkadang di lapangan itu sebenarnya apa yang kita akan ingin lakukan secara sederhana itu di lapangan itu dipilih untuk membuat ribet. Sebenarnya seperti itu. Jadi begini, terkadang ada sistem yang membuat kita harus gini, harus gitu. Padahal dalam proses pembelajaran yang kita sudah lakukan, sudah jalankan, itu sudah membuat sesuatu yang memang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Makanya terkadang jujur saja, kadang saya mengajar itu tidak pakai modul aja. Saya, maaf kalau salah. Tapi di dalam proses pembelajaran, mungkin semua yang ibu sampaikan dari awal sampai terakhir, alhamdulillah sudah semua saya. Jadi kalau bisa dilihat di YouTube saya, yang di Paham tadi itu, yang saya share YouTube dari sini bisa dilihat juga. Kalau di sini ada sudah ada, jadi semua sudah lengkap. Cuma di terakhir di sini tidak pernah pakai modul. Kemudian asesmennya juga, kemudian proses konten semua sudah lakukan. Tapi kekurangannya di sini saya tidak pernah pakai modul. Makanya saya katakan tadi terkadang memang kurikulum mereka itu sebenarnya sudah lakukan sejak dulu, sejak KKS, sejak K13 itu sebenarnya sudah dilakukan kalau memang alurnya benar dan memang kita memberikan yang dibutuhkan oleh siswa. Kurikulum mereka sekarang memang itu cuma cuma menekankan yang seharusnya kita lakukan dulu seperti itu. Cuma kenapa nih? Terkadang kita sendiri yang memahami dan memang bukan aturan sistem yang ada bukan di pusat ya, tapi mungkin yang ada di sekitar kita itu membuat kita itu diwajibkan untuk ini. Padahal itu kalau menurut Roman, saya mau ngapa saya. Kemudian selanjutnya, jadi kita sampaikan untuk ajar. Kalau saya berpikir untuk ajar, kalau saya sebenarnya saya lebih senang menggunakan RPP. Kenapa? Dan saya juga lebih condong ke RPP. Kenapa RPP? Dari namanya saja rencana belajar. Namanya juga rencana. Di tengah jalan, seperti katakan Pak, itu terkadang kita dituduhkan oleh situasi siswa yang keluar dari rencana itu. Mungkin di dalam agama juga mengatakan bahwa manusia juga bisa berencana, Allah yang menentukan. Seperti itu, makanya di pada saat kita belajar, kita terkadang keluar dari rencana yang kita buat. Tapi kalau di modul pembelajaran, namanya juga, saya juga bingung. Ini juga saya mau tanyakan kepada Ibu, dasar pemberian nama tentang modul ajar itu, atau modul pembelajaran, atau modul ajar apa namanya, itu dari mana? Karena setahu saya, waktu zaman kuliah, kalau dikatakan modul itu dibagikan ke siswa. Itu. Jadi modul itu dibagikan bukan ke siswa, ke mahasiswa begitu. Kalau modul dibagikan ke mahasiswa supaya mahasiswa itu bisa belajar sendiri. Itu, belajar sendiri. Kemudian, modul itu untuk mengukur, makanya memang ada asesmen di dalam. Dan kemudian memang kementerian itu memberikan kita kemudahan. Contoh misalnya di poin-poin modul itu sebenarnya kalau dari kementerian itu kan cuma memuat 4 poin ya kalau tidak salah. Cuma harus ada tujuan, kemudian sudah ada asesmen, langkah-langkah pembelajaran, medianya itu sudah cukup. Saya bikin terkadang jadi misalnya saya cuma tulis di kertas-kertas kertas-kertas sampai di situ. Tujuannya hari ini saya mau ini, asesmennya ya saya mau gini kan. Kemudian langkahnya sebentar saya siswa begini. Itu pun langkah kalau misalnya di tengah jalan ada yang ribut ya kita keluar dari langkah itu, kita bikin langkah baru. Kemudian medianya, wah itu media yang harus disiapkan. Saya mau bikin itu. Cuma empat tujuan, asesmen, langkah, dan media. Cuma terkadang di lapangan itu dibikin ribet. Ribetnya apa? Harus tulis modelnya, harus tulis pendekatannya, harus tulis materinya, harus tulis A, B, C, D, E, sampai Z. Gitu. Makanya terkadang memang berani katakan bahwa kurikulum Merdeka itu membuat sederhana sesuatu yang ribet. Tapi terkadang kita sendiri di lapangan membuatnya ribet. Seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur. Sebenarnya lama yang saya mau sampaikan. Saya bukan guru penggerak tapi saya tidak pernah ikut guru penggerak. Karena jujur Bu, mohon maaf, saya kurang sepaham dengan program guru penggerak. Gitu. Jadi mohon maaf. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan juga mungkin bertukar pendapat. Di Kementerian Pendidikan sekarang kita kan ada namanya PPG dalam jabatan. Itu mungkin bisa juga sebagai bahan pertanyaan saya. Apa dasarnya Kementerian Pendidikan itu membuat ujian-ujian yang seperti yang direkam sekarang itu, ujian UKIN, apa dan lain sebagainya. Itu untuk apa sebenarnya? Kalau memang kita mau melihat kualitas guru, ya, kualitas guru, kita kasihan sama guru yang ada sekarang. Kasih saja sertifikasinya. Kalau dikatakan nanti pada akhirnya lulus juga, dikasih saja. Kalau memang dananya sudah ada, kasih saja semua. Karena memang itu tujuan tanpa tanda jasa. Dari dulu sudah berjuang sampai 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Kasih saja. Kenapa harus disusahkan? Mungkin apa yang kita mau lihat di situ dari dosen-dosen pengujian terhormat ini? Apa yang Anda mau lihat dari videonya? Semua rekayasa, Bu. Semua rekayasa. Coba kita lihat di lapangan, rekayasa. Bahkan ambil teks sampai 10 kali. Ya bahkan ada yang ambil video kita masuk saja susah. Kemudian kalau misalnya ada siswanya yang di belakang mungkin kelas 1 lompat dari
meja ke bawah itu ulang lagi. Nah, itu artinya tidak alamiah ya sahabat. Jadi maksudnya tujuannya untuk apa? Kalau memang untuk mensejahterakan guru, kasih saja, kasihan guru kita. Gitu. Cukup itu, masih banyak saya yang saya mau sampaikan, cuma kebetulan saya dari yang pelatihan di Hipno, buku bacaan berbuku tadi, itu ibu bagus tadi artinya memanfaatkan buku bacaan berbuku. Kemudian kementerian juga sekarang sudah ada buku bacaan berbuku yang biasa kita masukkan ke proses pembelajaran juga. Terima kasih ibu. Ya, terima kasih Pak Rizal. Ya, mungkin saya kembalikan ke ibu pemateri. Oke, baik. Oke, ada beberapa hal ya. Saya jawab dulu yang pertama. Tidak membuat modul tidak apa-apa ya sama sekali, nggak apa-apa banget karena memang di dalam kurikulum Merdeka boleh RPP, boleh modul ajar gitu ya. Ini adalah contoh RPP yang terbaru. Maksudnya terbaru itu apa? Yang mudah-mudahan esensi dari penyederhanaannya terasa gitu ya. Pertama, di dalam RPP ataupun modul ajar cuman ada 3 komponen ya. Di modul ajar ditambah 1. Betul tadi yang Bapak sampaikan. Ada mulai dari tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran dan asesmen gitu ya, ditambah bahan ajar itu. Nah, kalau misalnya Bapak nggak buat modul ajar, buat RPP seperti ini itu silahkan. Ini yang tadi ya, yang tadi saya sampaikan di materi, ini ubah ke RPP-nya seperti ini. Jadi ini mata pelajaran bahasa Indonesia untuk fase C ada 8 JP misalnya. Di sini tujuannya menganalisis informasi, kemudian menyampaikan informasi tersebut dengan bahasa yang fasih dan santun. Nah, di sini endingnya adalah berperan sebagai reporter iklim. Ada 4 pertemuan. Bahkan di sini, Ibu dan Bapak, kita cukup fokus pada hal-hal yang dilakukan oleh peserta didik. Nggak perlu lagi basa-basi busuk gitu ya. Aduh, basa-basi busuk. Terlalu kasar. Nggak perlu basa-basi misalnya di awal. Guru mengecek kehadiran peserta didik yang gitu-gitu tidak dimasukin ke dalam RPP, nggak apa-apa. Tapi kan dilaksanakan gitu ya. Yang paling penting adalah dilakukan gitu ya. Nah, jadi fokus di dalam RPP itu adalah fokus pada hal yang inti untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Persepsi, refleksi itu dilakukan tapi tidak dituangkan di sini. Jadi kita langsung fokus untuk menganalisis, analisisnya dengan cara apa? Dengan menyimak video, dengan diskusi dan menyampaikan kembali informasi. Dan seterusnya, tambahkan asesmen. Tambahkan asesmen ya. Asesmennya kriterianya bagaimana? Ibu Bapak mau pakai kriteria seperti apa? Saya kasih yang paling simpel, yang memenuhi dan belum memenuhi. Saya bilang memenuhi kalau peserta didik mampu menjelaskan dengan jelas dan tepat. Belajar itu perlu diukur, gitu ya Ibu Bapak. Jadi Ibu dan Bapak jangan lupa. Jadi yang tadi Bapak sampaikan Pak, di sini boleh. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau yang tadi Bapak sampaikan sebetulnya ini sudah masuk ya Pak ya, ada asesmennya apa ini, tujuannya ini, asesmennya ngapain, langkahnya begini. Ya udah, that's it. Cuma tinggal nambahin kriteria aja karena kita tetap harus ngukur anak yang mampu seperti apa, anak yang mampu seperti apa. Kalau perkara modul itu cuma nambahin bahan ajar. Karena mau pakai RPP nggak pakai RPP, tetap ya Pak ya pakai RPP juga kita nyari bahan ajar gitu ya. Nah, bedanya adalah kenapa disebut modul? Ya karena memang ada hal yang disampaikan kepada peserta didik, betul Pak. Apa yang disampaikan kepada peserta didiknya itu adalah bahan ajarnya. Maka di dalam modul bahan ajarnya dimunculkan. Terlepas dari kalau Ibu Bapak mau bikin yang 17 komponen atau 22 komponen itu nggak wajib. Itu nggak wajib gitu ya. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang bilang, "Dol di dalam modul ajar itu justru di dalam modul ajar itu harapannya enggak lagi kita pusing sama strateginya." Makanya di sini nggak pakai strateginya apa. Yang penting ini berpusat pada anak. Yang paling penting disiasati oleh Ibu Bapak antara tujuan pembelajaran, asesmen dan langkah pembelajaran itu selaras. Udah itu aja. Selepas dari itu udah nggak penting. Yang penting selaras tidak antara TP, langkah pembelajaran dan asesmen. Gitu. Sedangkan untuk metode mau pakai metode apapun juga boleh. Mau pakai metode kita sendiri juga boleh gitu ya. Tidak perlu dimunculkan di dalam modul itu nama model pembelajarannya apa itu nggak wajib. Lain halnya dengan yang mungkin di dalam PPG ya. Kalau di PPG mungkin karena untuk mendapatkan nilai ada rubrik kriterianya menggunakan model yang disyaratkan, gitu, yang disarankan oleh pemerintah karena itu memang tertuang dalam surat gitu ya. Itu silahkan gitu ya. Jadi kalau Bapak lebih suka pakai RPP seperti ini, tidak perlu seperti ini pun ditulis di kertas lembar pun boleh. Bahkan tidak membuat RPP dan modul pun di dalam kurikulum Merdeka diizinkan. That's why ada PMM. Jadi yang nggak bisa bikin, malah saya bingung nih belajar ini ngajarnya kayak gimana ya. Lihat aja di PMM kalau ada satu rancangan yang menurut Ibu Bapak itu cocok, pakai. Nggak cocok, tinggalkan. Gampang, semudah itu. Saya cocok nih sama RPP yang Bu Triska buat, saya nggak cocok sama pertemuan ketiga, ganti pertemuan ketiganya. Buang pertemuan ketiganya itu boleh. Gitu ya. Jadi sesederhana itu, seringan itu gitu harusnya begitu ya. Tapi ketika mungkin ada pihak-pihak yang mungkin dengan idealisme tertentunya ya kita pinginnya lebih gitu, kita pinginnya lebih. Padahal esensi dari kurikulum Merdeka adalah menyederhanakan dan memudahkan pembelajaran dan berpusat pada anak, intinya seperti itu. Sejauh tidak keluar dari panduan pembelajaran dan asesmen, jalan aja Ibu Bapak ya. Gitu. Jadi kadang kita suka bikin aturan sendiri, padahal pemerintah sudah membuatkan aturan yang lebih sederhana itu ya. Kemudian kedua tadi kenapa harus ada PPG Prajabatan, mungkin karena begini. Kalau misalnya mungkin ya saya
tergabung di situ, tetapi bukan pemangku kebijakan gitu ya. Jadi ini analisis saja. Kenapa ada piloting? Kalau sekarang kan istilahnya piloting, berarti kan bukan daljab ya, bukan daljab, tapi piloting. Iya dalam jabatan tapi piloting, yang dimana mereka belajar secara mandiri via PMM, kemudian mengerjakan soal sendiri, bikin bikin video sendiri, dan UKM ya, namanya sekarang bukan UKIN tapi UKM PPG gitu ya. Kenapa harus ada itu? Karena bagaimanapun juga ketika ada program itu harus ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kita yakini saja bahwa UKIN ini adalah tujuannya untuk mengevaluasi. Mengapa mengapa nggak langsung dikasihkan saja, karena tujuan dari UKPPG ini bukan untuk kesejahteraan, tapi untuk menghasilkan guru profesional, gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus lihat kredibilitasnya saat mengajar, meskipun mungkin apa namanya direkayasa, ya direkayasa tagnya sampai 10 kali. In case berarti kita paham, ketika menyiapkan satu video itu guru tersebut melakukan perencanaan, gitu ya, melakukan perencanaan. Jadi kita tidak bisa sekaligus, karena kalau sekaligus mungkin nanti kasihan guru-guru yang lama akan terkalahkan oleh yang Oke. Dan saya sampaikan terima kasih banyak dulu kepada jawaban tadi Ibu Triska, sangat bermanfaat buat saya dan sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Triska. Iya. Oke, gelap tadi. Baik, yang terhormat Mbak Ibu Triska Fauzia selaku narasumber pada siang hari ini di Kombal Cerdas UPT SPF SD Impres Baraya 1, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini guna menyamakan persepsi ya. Mohon maaf sebelumnya, saya mohon izin baru bersempat tergabung, tapi tadi sempat mendengar karena saya memakai headset di dalam kelas sambil presentasi jadi guru model di sini. Sama kegiatannya yang dilakukan Pak Rizky juga. Ya, Bapak Ibu, tadi saya banyak mendengar dari narasumber kita yang telah menyamakan persepsi kita. Ya, sesungguhnya saya selaku kepala sekolah juga, maaf Bu Triska, seperti itu adanya. Jadi saya selaku kepala sekolah itu, jika mau observasi guru, saya tidak terlalu membebankan administrasi. Tidak mau, saya tidak menginginkan guru-guru saya itu stres akibat ngeprint semua dan akhirnya nanti ke tempat sampah juga. Ya, karena apalah gunanya membuat modul ajar terus tidak ada pembinaan dari kepala sekolah maupun pengawas ya. Ini semisalnya tidak ada pembinaan bagaimana cara membuat modul ajar dan bagaimana cara kita bisa mengedukasi peserta didik, tidak ada pembinaan dari kepala sekolah dan maupun pengawas semisalnya, itu juga tidak berdampak kepada guru-guru. Akhirnya apa yang terjadi di lapangan? Yang terjadi di lapangan ngeprint sampai 2 rim, 3 rim ya, sebentar kertasnya kusut, dibuang lagi di tempat sampah. Itu namanya pemborosan uang negara. Kalau saya pribadi ini ya, Bapak Ibu mohon maaf kalau sempat hadir kepala sekolah juga di sini. Jadi saya itu mengobservasi guru saya sesuai dengan harinya. Saya meminta modul ajar dibuat perwakilan saja untuk hari observasi, dan selebihnya tergantung dari kesadaran dari guru masing-masing. Ketika Bapak Ibu guru saya itu mengajar di sekolah ya, di kelas masing-masing, sadar atau tidak sadar mau menggunakan modul ajar karena saya rasa ketika kita melihat modul ajar sekilas pasti kita mengajar ke peserta didik terarah. Itu maksudnya kenapa pemerintah membuat dokumen modul ajar atau RPP itu sebagai dasar supaya kita terarah dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan juga tadi Bu Triska juga mengatakan tidak wajib ada 22 komponen atau 20 dan lain sebagainya. Iya ya, betul juga, karena kita sudah merdeka belajar. Adapun di dalam sekolah saya itu saya menerapkan yang namanya Bapak Ibu, kita harus menuliskan model. Saya hanya meminta di sekolah saya, Bu Triska, itu model pembelajaran. Kalau mengenai rubrik di dalam RPP, saya tidak pernah menekankan bahwa harus ada rubrik. Karena ketika rubrik penilaian itu terpisah dari modul ajar. Seperti itu. Jadi kalau model, saya pikir kenapa harus ada? Supaya ada acuan kita, ada capaian yang kita capai, ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita edukasikan ke peserta didik. Seperti itu. Kalau menurut saya, itu yang saya ingin sampaikan. Dan untuk siang hari ini, mengingat Bu Triska, Zoom ini saya akan pakai juga untuk perkuliahan di program dokter ya. Jadi kita berakhir jam 12 Bu Triska. Nanti ada kesempatan next time lagi kita bisa belajar bersama dengan Ibu Triska yang sangat antusias, sangat merespon ketika saya chat Ibu. Saya terima kasih Ibu sudah membersamai guru-guru di Kota Makassar. Ya Bapak Ibu, bukan di Kota Makassar saja ini, karena ini telah bergabung ada Pak Zainal ya, teman-teman kuliah saya di luar Makassar Bapak Ibu. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang cukup antusias dalam mengikuti webinar ini. Semoga kita diberi kesehatan. Bulan depan kita webinar kembali di SD Impres Baraya 1. Terima kasih banyak untuk moderator yang telah memandu jalannya
webinar ini dengan baik. Terima kasih banyak Bu Triska dan Bapak Ibu. Salam hormat dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Friska. Saya akhiri webinar hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.